Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Selamat pagi. Semoga anak-anak hari ini senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang contoh-contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk mengawalinya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ridho Allah senantiasa kita terima, hidayah Allah senantiasa kita terima, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama-sama akan memberikan manfaat bagi kita dan masyarakat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya bil muslimina amin. Terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila, kemudian praktek yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar tentang sikap-sikap yang tidak sesuai, contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh-contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di rumah adalah memanjatkan doa-doa buruk untuk keluarga. Ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Tidak menjalankan perintah agama yang dianut masing-masing keluarga. Beragama Islam ya tidak sholat, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, tidak beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Yang beragama Islam tidak pernah sholat, aturan-aturan tidak sesuai dengan agama Islam dan lain-lain, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh di sekolah adalah memaksakan teman untuk menganut agama dan kepercayaan. Memaksa teman, tidak menghormati teman yang berbeda agama, menjelek-jelekan teman yang berbeda agama, tidak menghargai teman yang sedang beribadah. Ada teman yang sedang beribadah dan dia berbeda agama kebetulan, kemudian kita tidak menghargainya, mengganggunya, dan lain-lain. Yang selanjutnya, contoh di sekolah, menjelek-jelekan agama yang dianut temannya, olok-olok agama yang berbeda dari kita. Sedangkan contoh yang ada di masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak menghormati orang yang sedang beribadah, tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda agama, dia hanya mau bergaul dengan yang seagama saja, tidak mau menolong orang yang berbeda agama, dan lain-lain dan lain-lain. Anak-anak bisa mencari contohnya sendiri di masyarakat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh-contoh perilaku yang tidak sesuai dengan sila kedua ini di rumah, contohnya adalah tidak menghargai orang yang lebih tua dari kita. Kakak kita, orang tua kita, tetapi kita tidak mau menghormatinya. Yang kedua, tidak menghargai orang yang lebih muda dari kita, adik kita atau keponakan kita yang kebetulan satu rumah, tapi kita tidak mau menghargainya. Yang ketiga, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Diperintah tidak mau ngeyel kepada orang tua dan lain-lain. Tidak mau membantu orang tua, bersikap semena-mena pada adik. Adik dinakali lah dalam itu, tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Tidak sayang dengan seluruh anggota keluarga. Sedangkan contoh-contoh yang tidak sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab di sekolah adalah tidak menghormati guru dan tidak menghargai teman. Dengan guru tidak hormat, dengan teman tidak mau menghargai, membeda-bedakan teman karena berbeda.
beda kekayaan, kemudian kita tidak mau bergaul dengannya, beda agama, tidak mau bergaul, beda sepatu, tidak mau bergaul, dan lain-lain. Membuang sampah tidak pada tempatnya, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak, membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak bersikap adil pada teman, dan lain-lain. Anak-anak bisa mencarinya sendiri. Di masyarakat contohnya, tidak memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ini yang ada angkutan umum, ada orang tua berdiri, kita duduk, tidak mau memberikan tempat duduk kita kepada orang yang lebih tua. Tidak menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Ada tetangga yang membutuhkan bantuan, sedangkan kita mampu untuk menolongnya, tetapi kita tidak mau menolongnya. Itu tidak sesuai. Enggan memberikan bantuan pada warga yang tertimpa musibah. Ada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang kebetulan tertimpa musibah, maka kita harus menolongnya. Kalau kita enggan memberikan bantuan, berarti kita tidak sesuai dengan nilai yang ada di dalam sila kedua. Enggan memberikan bantuan yang tertimpa musibah, tidak menengok atau tidak takziah karena beda status sosial. Ada teman kita, saudara kita atau tetangga kita yang kebetulan sakit, tetapi status sosialnya beda, lebih miskin umpama. Kemudian kita tidak mau menengok atau tidak mau takziah karena berbeda agama, karena berbeda sukunya, dan lain-lain dan lain-lain. Anak-anak bisa mencari contohnya sendiri di dalam masyarakat. Anak-anak, selanjutnya yang tidak sesuai, sikap yang tidak sesuai dengan sila persatuan Indonesia. Contoh di rumah adalah sering berkelahi dengan saudara, bisa dengan kakak, bisa dengan adik, bisa dengan siapa saja yang ada di keluarga tersebut. Itu tidak sesuai dengan nilai persatuan Indonesia. Yang kedua, tidak menyayangi sesama keluarga. Yang ketiga, tidak membina kerukunan dan keutuhan keluarga. Yang keempat, enggan bergotong royong bersama keluarga. Jadi ketika hari-hari tertentu, kemudian bersih-bersih rumah, umpama kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri, kemudian kita tidak mau melakukannya, maka itu tidak sesuai dengan nilai persatuan Indonesia. Tidak saling membantu pekerjaan di rumah. Kalau adik membutuhkan bantuan, maka kita harus membantu. Kakak membutuhkan bantuan, kita harus membantu. Orang tua sibuk, kita bisa membantu, maka kita harus membantunya. Contoh di sekolah, sering berkelahi dengan teman, tidak mengerjakan tugas kelompok sekolah bersama-sama. Dia karena pinter sendiri seumpama, kemudian dia mengerjakan sendiri. Males dengan tugas kelompok karena dia merasa paling pinter. Tidak mau mengikuti upacara bendera dan kegiatan-kegiatan sekolah. Itu tidak mencerminkan sikap-sikap persatuan Indonesia. Contoh di masyarakat yang tidak sesuai dengan sila ketiga, tidak cinta kepada daerahnya atau desanya. Dia malah menjelek-jelekan desanya, daerahnya, negaranya, dan lain-lain. Yang kedua, tidak cinta produk buatan Indonesia. Yang ketiga, tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Jadi seumpama di masyarakat ada kerja bakti, dia tidak mau ikut. Kalau ada masyarakat ada gotong royong, dia tidak mau ikut. Itu tidak sesuai dengan nilai persatuan Indonesia. Yang selanjutnya, sering menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, memprovokasi orang lain untuk tidak berbuat tidak baik.
dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau sila ketiga Persatuan Indonesia. Lanjutkan anak-anak dengan contoh sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, contoh di rumah, tidak menghargai pendapat anggota keluarga yang lain, memaksakan kehendak anggota keluarga yang lain, menolak peraturan tata tertib dalam keluarga yang telah disepakati bersama. Contoh di sekolah, tidak menghormati hasil musyawarah dalam keputusan kelas, memaksakan kehendak kepada teman, tidak menghargai pendapat teman, tidak mau mengikuti kerja kelompok, tugas kelompok, kelompok belajar, dan lain-lain, karena dia merasa paling super, paling pinter, sehingga dia merasa tidak level dengan kelompok belajarnya. Itu tidak sesuai, tidak patuh terhadap keputusan kelompok belajar. Contoh di masyarakat, ia mengutamakan kepentingan diri sendiri, egois, maunya dia pendapat dia yang selalu dituruti, tidak pernah ikut berpartisipasi dalam pemilihan RT, pemilihan RW, pemilihan kepala desa, pemilihan lurah, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, calon legislatif, dan lain-lain. Dia tidak pernah berpartisipasi. Yang selanjutnya, tidak menghargai pendapat orang lain, tidak mau mengikuti kegiatan rapat di lingkungan, dan lain-lain, dan lain-lain. Anak-anak bisa mengamatinya dan mencarinya contoh-contoh yang tidak sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, sila terakhir dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap perbuatan yang tidak sesuai dengan sila kelima ini di rumah, contohnya tidak menolong adik yang sedang memerlukan bantuan. Adik pun mempunyai PR, tapi kita tidak mau membantunya. Mau belajar sepeda, masih kesulitan, kita tidak mau membantu. Tidak menghargai hak-hak anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga juga punya hak-hak sama dengan diri kita, maka kita harus menghormatinya. Kita harus menghargai. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga yang baik. Itu sikap di rumah yang tidak sesuai dengan sila kelima. Contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila kelima di sekolah, tidak menghargai hasil karya teman di sekolah. Sama-sama kita berkarya, membuat kerajinan tangan seumpama. Tapi karena kebetulan teman kita itu tidak mahir dalam hal membuat kerajinan, kemudian kita menjelek-jelekan. Itu tidak sesuai dengan sila kelima. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai siswa sekolah. Sebagai siswa kewajibannya belajar, menghormati orang tua, dan lain-lain. Kemudian kita tidak mau melaksanakan. Pilih kasih dalam berteman. Contoh di masyarakat yang tidak sesuai dengan sila ini adalah membeda-bedakan dalam bergaul dan berteman, mendahulukan kepentingan pribadi, tidak menghormati hak orang lain dalam hidup bermasyarakat, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit. Itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang contoh-contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Baik itu di sekolah, di masyarakat, maupun di rumah. Anak-anak bisa membuat contoh yang lebih banyak lagi tentang sikap-sikap itu. Untuk itu, sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Seperti biasa, tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan, jaga kerukunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat atas ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama-sama ini. Sekian, selamat berjumpa kembali di video yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.